Target Nova Arianto bersama Timnas Indonesia U17, cetak sejarah baru. Lolos fase grup? Erik, belum ada pemain naturalisasi baru di Timnas Indonesia? Tak akui Timnas Indonesia, pelatih Malaysia sebut Vietnam tim terbaik ASEAN? Permintaan Erick Thohir jelang Indonesia versus Cina dan Jepang, begini kata Erick. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, kalau sudah subscribe mari kita lanjut videonya. Target Nova Arianto bersama Timnas Indonesia U17, cetak sejarah baru. Lolos fase grup? Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, mengungkapkan target timnya di Piala Dunia U17 2025. Ia berhasrat mengantarkan Timnas Indonesia U17 lolos fase gugur Piala Dunia U17 2025. Sekaligus menciptakan sejarah. Saya masih ingin melihat di pembagian grup dahulu. Sekali lagi kita belum tahu grup kita ada di mana, kata Nova. Tetapi, kalau secara pribadi jujur saya ingin lolos ke grup ya. Lolos ke stage selanjutnya, lanjut mantan asisten pelatih Timnas Indonesia senior ini, Nova Arianto pun sudah melupakan kekalahan menyakitkan itu dan ingin fokus menatap Piala Dunia U17 2025. Ajang ini rencananya diselenggarakan di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025. Erik, belum ada pemain naturalisasi baru di Timnas Indonesia? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan belum ada pemain naturalisasi terbaru di Timnas Indonesia menjelang pertandingan menjamu Cina dan Jepang dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Belum ada pemain naturalisasi baru di Timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Erick menegaskan dalam persiapan melawan Cina dan Jepang, Timnas Indonesia akan fokus dengan para pemain yang selama ini membela tim merah putih. Kita fokus pemain naturalisasi yang sudah ada. Kita fokus kepada bulan Juni dengan tim yang ada. Saat ini seperti itu sih, ujarnya. Pemain naturalisasi terbaru yang dimiliki Indonesia adalah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Hanya Emil yang belum mendapatkan caps, sementara Dean dan Joey sudah mengenakan jersey merah putih. Timnas Indonesia akan menjamu Cina dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 5 Juni 2025. FIFA menyatakan bahwa kick-off laga itu yang akan dimulai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Setelah menjamu Cina, Indonesia akan bertandang melawan Jepang sebagai pertandingan terakhir di putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Laga itu akan digelar di Suita Football City Stadium pada pukul 17.35 WIB tanggal 10 Juni 2025. Tak akui Timnas Indonesia, pelatih Malaysia sebut Vietnam tim terbaik ASEAN? Pelatih Malaysia Peter Klamovski menyebut Vietnam sebagai tim terkuat Asia Tenggara, pinggirkan Timnas Indonesia. Pernyataan menarik tersebut dilontarkan Peter Klamovski saat membeberkan kondisi terkini Timnas Malaysia. Timnas Malaysia dijadwalkan melawan Vietnam pada 10 Juni 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Pujian setinggi langit diucapkan pelatih asal Australia itu untuk tim lawan, yang menurutnya tim terkuat di Asia Tenggara. Menurut Peter Klamovski, Malaysia saat ini banyak mendapatkan kesulitan dalam persiapan menuju laga tersebut, mulai dari kompetisi yang baru selesai pada akhir April ini. Dan dimulainya musim baru pada Juli nanti, Malaysia hanya memiliki 1 bulan untuk persiapan menghadapi tim terkuat Asia Tenggara, Vietnam. Saya tahu, pertandingan dengan tim Vietnam tampaknya akan sangat sulit, kata Peter Klamovski. Kita harus menghadapi tim terkuat di Asia Tenggara. Kami telah merencanakan pertandingan persahabatan, kami memiliki banyak kesulitan. Beberapa tim akan mengakhiri musim pada 19 April, beberapa lainnya pada 26 April. Setelah itu, para pemain akan istirahat panjang. Musim baru-baru dibuka pada bulan Juli, setelah pertandingan melawan tim Vietnam. Bukan tanpa alasan Klamovski menyebut Vietnam sebagai tim terkuat Asia Tenggara saat ini, seolah tak memandang Timnas Indonesia sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang mampu bertahan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Klamovski, pernyataan itu memang layak ditujukan untuk Vietnam sebagai tim yang tak terkalahkan dalam 12 laga berturut. Selain itu, Vietnam juga merupakan juara Piala AFF 2024, meski saat ini mereka bertemu di kualifikasi Piala Asia. Pujian tersebut dinilai sebagai bentuk penghormatan Malaysia terhadap Vietnam sebagai lawan. Saya sangat menghormati tim Vietnam, kata Peter Klamovski lagi.
Permintaan Erick Thohir jelang Indonesia versus Cina dan Jepang. Begini kata Erick. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan permintaan khusus kepada jajaran pelatih dan pemain timnas Indonesia jelang laga penting melawan Cina dan Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia berharap skuad Garuda dapat memulai persiapan lebih awal demi hasil maksimal pada pertandingan penentuan tersebut. Bahkan pada Juni mendatang saya tawarkan kepada tim kepelatihan, mungkin para pemain juga, jika mereka datang lebih awal untuk mempersiapkan diri. Terserah mereka, ujar Erick Thohir. Indonesia akan menghadapi Cina pada 5 Juni di Jakarta, kemudian bertandang ke Jepang untuk laga melawan tim tuan rumah di Suita City Football Stadium pada 10 Juni. Erick menekankan pentingnya konsolidasi lebih awal karena jeda kompetisi domestik diperkirakan sudah terjadi sejak pertengahan Mei. Kami punya pertandingan tanggal 5 Juni dan 10 Juni, Cina dan Jepang, dengan kompetisi mungkin telah berakhir pada pertengahan Mei. Jadi tergantung kapan Anda bermain, mereka akan bersantai dengan keluarga. Namun, kemudian kita konsolidasi, mungkin kita berlatih lebih awal. Itu akan bagus, karena program ini benar-benar kami perhatikan secara detail. Bukan hanya program saja, ucap Erick, Timnas Indonesia masih menyisakan 2 pertandingan penting di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia kini mengumpulkan 9 poin dan menempati posisi keempat klasemen sementara grup C. Peluang Indonesia untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka, tergantung hasil 2 laga tersisa. Kemenangan atas Cina menjadi harga mati jika ingin tetap menjaga asa, sementara laga melawan Jepang yang sudah memastikan diri sebagai juara grup akan menjadi ujian berat. Hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Posisi runner-up masih bisa diperebutkan oleh Australia, Arab Saudi, Indonesia, Bahrain, dan Cina. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.